Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan ekonomi makro syariah yang beranggotakan Isnaini Nur Fariha, Siti Maryam, dan Naila Aulia Azhar. Di sini kami akan membahas mengenai kebijakan moneter Islam yang mencakup implikasi pelarangan riba pada perekonomian, definisi moneter dalam ekonomi Islam, dan kebijakan uang beredar. Kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam sistem ekonomi Islam untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku pembiayaan, dan kestabilan harga guna mencapai keadilan ekonomi, stabilitas nilai mata uang, dan pertumbuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ciri khas kebijakan moneter Islam. Yang pertama, bebas riba, tidak menggunakan bunga atau interest dalam operasionalnya. Yang kedua, berdasarkan bagi hasil, profit loss sharing, menggunakan akad seperti mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, mendorong keadilan ekonomi, yaitu memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mencegah penimbunan atau ikhtiar. Yang keempat, menjaga stabilitas nilai tukar dan harga sesuai maqasid syariah. Yang kelima, mengatur likuiditas sesuai prinsip syariah melalui instrumen seperti sukuk, tidak obligasi konvensional. Implikasi pelarangan riba pada perekonomian. Pelarangan riba memiliki implikasi yang mendalam pada perekonomian. Di antaranya, yang pertama, pendorong sektorial. Dengan dilarangnya riba, pembiayaan tidak lagi didasarkan pada bunga tetap, melainkan pada bagi hasil atau profit and loss sharing seperti mudharabah yang berarti bagi hasil keuntungan dan musyarakah yang berarti patungan usaha. Ini mendorong investasi pada sektoril yang produktif. Yang kedua, keadilan dan redistribusi kekayaan. Riba cenderung mengumpulkan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki modal, sementara membebani mereka yang membutuhkan pinjaman. Pelarangan riba bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mencegah praktik eksploitasi. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Sistem keuangan berbasis riba rentan terhadap krisis karena mendorong utang berlebihan dan spekulasi. Dalam sistem Islam, risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi insentif untuk mengambil risiko yang tidak perlu, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, pengembangan produk keuangan syariah. Pelarangan riba telah memicu inovasi dalam pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti sukuk, asuransi syariah, dan berbagai instrumen pembiayaan bagi hasil lainnya. Definisi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, moneter mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan uang, peredaran uang, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi, yang semuanya harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, konsep moneter memiliki pandangan yang khas dibandingkan ekonomi konvensional. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, uang sebagai medium pertukaran, bukan komoditas. Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan nilai, tetapi bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ini berarti uang tidak boleh menghasilkan uang melalui bunga atau riba. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi dalam perekonomian real.
Yang kedua, larangan spekulasi uang. Karena uang bukan komoditas, spekulasi atau penimbunan uang yang tidak produktif sangat tidak dianjurkan. Uang seharusnya beredar dalam perekonomian untuk membiayai aktivitas produksi dan perdagangan. Kebijakan uang beredar. Kebijakan uang beredar adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan inflasi atau deflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan uang beredar berfokus pada stabilitas, keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi real, bukan sekedar mengendalikan inflasi atau mencapai target pertumbuhan moneter semata. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.